Halo semua, kami dari kelompok Rupa. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai Departemen Public Relation baik secara internal maupun eksternal beserta contoh kasusnya. Selamat menyaksikan. Departemen Public Relations merupakan departemen yang bertanggung jawab untuk mengelola hubungan antara perusahaan dengan publiknya. Publik di sini dapat diartikan sebagai semua pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Kemudian Departemen PR terbagi lagi menjadi dua, yaitu Departemen Internal dan juga Departemen Eksternal. Yang pertama Departemen Internal. Departemen Internal ini merupakan departemen yang bertugas untuk mengelola hubungan antara perusahaan dengan publik internalnya. Publik internal di sini meliputi karyawan, pemegang saham, dan juga pemangku kepentingan. Nah, departemen ini bertugas untuk membangun dan mengelola hubungan yang positif antara perusahaan dan publik internalnya. Kemudian yang kedua adalah departemen PR eksternal. Jadi departemen ini bertugas untuk mengelola hubungan antara perusahaan dengan publik eksternalnya, yang mana publik eksternal di sini meliputi pelanggan, masyarakat umum, pemerintah, dan juga media massa. Nah, departemen ini bertugas untuk mempromosikan dan juga membangun citra yang positif dari sebuah perusahaan kepada publik eksternalnya. Tujuan Departemen Public Relation yaitu untuk membangun dan memelihara hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan publik perusahaan. Publik dapat diartikan sebagai semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan baik secara eksternal maupun internal. Tujuan Departemen Public Relations secara internal yaitu yang pertama, meningkatkan moral dan produktivitas karyawan. Yang kedua, membangun kepercayaan dan loyalitas karyawan. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman karyawan tentang tujuan maupun nilai perusahaan. Dan yang terakhir, membangun lingkungan kerja yang positif. Tujuan Departemen Public Relations secara eksternal yang pertama yaitu membangun citra positif perusahaan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman publik tentang perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Dan yang terakhir, mengelola krisis komunikasi. Oke, berikut tugas dan tanggung jawab Departemen PR dalam konteks internal. Yang pertama, mengelola komunikasi internal berupa buletin, newsletter, dan internet. Yang kedua, melakukan sosialisasi terhadap karyawan mengenai kebijakan atau aturan suatu perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran karyawan mengenai tujuan dan nilai suatu perusahaan. Dan yang keempat, mengorganisir acara serta kegiatan karyawan. Dan yang terakhir, mengelola komunikasi dan hubungan baik antara karyawan, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lain. Tugas dan tanggung jawab Departemen PR dalam konteks eksternal. Yang pertama, melakukan komunikasi eksternal berupa media relation, media sosial, dan komunikasi pemasaran. Yang kedua, membangun hubungan dengan pelanggan, masyarakat umum, pemerintah, dan media massa. Yang ketiga, melakukan penelitian pasar dan analisis data. Dan yang terakhir, mengelola krisis komunikasi. Di sini kami mengambil contoh kasus yang berkaitan dengan Departemen Public Relation internal, yaitu sebuah perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur yang merilis sebuah buletin internal yang berisi tentang pencapaian perusahaan di tahun 2023. Jadi pencapaian tersebut menyebutkan bahwa terjadi peningkatan sebanyak 10% dan juga mereka berhasil membukukan penjualan di tahun 2023. Selain itu, terjadi juga peningkatan laba di tahun 2023 sebanyak 20%. Berita buletin ini dirilis dengan tujuan agar dapat meningkatkan motivasi para karyawan yang mana sesuai dengan fungsi dari Departemen Public Relations secara internal, yaitu membangun dan menjalin hubungan yang baik dengan pihak-pihak internal dalam perusahaan. Dengan mengetahui berita ini, maka dapat meningkatkan motivasi para karyawan sehingga dapat bekerja lebih keras lagi terhadap perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh kasus eksternal dari Departemen Public Relations. Nah, salah satunya adalah dari PT Unilever Indonesia Tbk yang baru mengeluarkan produk baru berupa sabun cair berbahan alami. Nah, produk ini dikeluarkan guna memenuhi kebutuhan konsumen yang mulai sadar akan pentingnya kesehatan dan juga lingkungan. Selain itu, berita ini dirilis agar meningkatkan kesadaran publik tentang adanya produk ini sehingga perusahaan dapat meningkatkan penjualan dari produk ini dan menerima benefit dari konsumen. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.